Nah, supaya Ramadan kita ini semakin adem, juga bisa menginspirasi banyak orang, kita siapkan segmen Insert Berbagi, dan kali ini kita akan membawa sesosok Ibu Uswatun. Jadi Ibu Uswatun ini memang terlahir tidak ada tangan begitu ya, dan ternyata walaupun ada kekurangan dalam fisiknya, Ibu Uswatun ini tetap loh mengajarkan anak-anak, kajian, dan banyak hal yang dilakukan kepada anak-anak itu tanpa diambil biaya pungutan begitu. Luar biasa, itulah artinya kita menebar kebaikan sejak dini ya pemirsa. Seperti apa Insert Berbagi? Ini dia untuk Anda pemirsa. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak memandang kekurangan saya ini sebagai sebuah musibah gitu, tapi saya bersyukur. Saya selalu bersyukur, insya Allah mudah-mudahan saya berdoa menjadi orang yang bersyukur gitu atas apapun yang terjadi gitu. Di bulan penuh berkah ini, suara-suara suci melantun indah dari sebuah rumah kecil. Lantunan ayat suci bergema, suara merdu anak-anak yang sedang mengaji begitu nyaring terdengar. Di tengah mereka ada sosok perempuan yang begitu luar biasa, ialah Uswatun, seorang guru ngaji yang telah mengajar lebih dari 20 tahun. Tak hanya itu, ia juga seorang pejuang untuk kelima anaknya, dengan anak sulung yang berkebutuhan khusus dan juga mengalami kebutaan, serta anak keduanya yang harus hidup berdampingan dengan kelainan darah. Uswatun berandalkan satu tangan saja sejak lahir. Keterbatasannya pun tak pernah menghentikan langkah dalam hidupnya. Halo pemirsa Insert Berbagi, kembali lagi bersama saya Oki Alparesi. Gimana nih puasanya? Semoga lancar dan semangat terus. Nah, ngomong-ngomong soal semangat, hari ini saya akan bertemu sosok seorang ibu yang sangat semangat sekali menjalani hidupnya walaupun di tengah kesulitan yang dihadapi. Uniknya, ibu ini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti apa kisahnya? Ini dia Insert Berbagi. Misi, assalamualaikum ibu. Wah, ramai banget ini. Halo semuanya. Semangat banget loh bu. Aku boleh masuk ikutan ininya, kegiatannya boleh ya? Boleh. Dengar di luar lagi ngaji surat Al-Falaq ya? Wah, udah pada hafal semua belum nih? Keren banget, luar biasa banget. Nah, saya boleh ikutan juga nggak nih? Kalau boleh ya? Boleh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti inilah setiap harinya. Dengan tangan kiri inilah ia menuntun puluhan anak untuk mengenal Al-Quran tanpa pamrih. Sekarang boleh pulang dengan teratur, ya. Inilah tanda cinta dari murid-muridnya. Satu persatu menghampiri, menyalami, dan mencium tangan gurunya yang telah mengajar dengan penuh keikhlasan. Uswatun tak pernah mematok harga pada setiap muridnya. Baginya yang terpenting adalah dapat menyebarkan kebaikan. Karena prinsip saya kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya kasih gitu. Materi saya nggak ada, ya saya bisa ada ilmu sedikit gitu. Nah itu yang kemudian saya bagikan gitu. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Amin. Bila di total, penghasilan Uswatun hanya sekitar 500.000 per bulan dari mengajar mengaji. Ia pun tak pernah meminta lebih. Sungguh luar biasa. Ia terus mengantarkan ilmu walau hidup dengan keterbatasan. Iya, ini bukan madrasah, bukan juga sekolah. Ini hanyalah ruangan kecil di kontrakan 2 petak. Siang menjadi tempat belajar, sore berubah menjadi tempat aktivitas untuk kelima anaknya.
Bukan tanpa alasan Uswatun bertahan di tempat ini, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tempat yang luas. Ketika saya pernah pengen pindah gitu ya, pengen pindah dari tempat ini, kebetulan ada yang menawarkan tempat yang lebih besar. Umi pindah sini aja gitu. Tapi murid-murid saya ini, Umi nanti kita ngajinya sama siapa gitu. Umi nanti yang bimbing kita siapa. Bahkan orang tuanya juga seperti itu. Udah Umi jangan kemana-mana ya gitu. Nanti anak-anak kita ngajinya sama siapa lagi gitu. Dengan satu tangan inilah Uswatun juga menghidupi anak-anaknya. 5 anak, 5 amanah dari Allah yang harus dijaga. Ada nggak sih Teh satu momen yang bisa dibilang terasa paling berat gitu Teh? Dan gimana Teh menghadapi hal tersebut? Momen terberat saya kalau anak saya yang kedua kan ada sakit ya, kelainan darah. Di awal-awal saya mendengar Abang Holly yang anak saya yang pertama didiagnosa autism, terus dia juga nggak bisa melihat. Itu benar-benar rasanya terpukul banget, kayaknya hancur banget gitu ya. Ya Allah, gitu apa lagi gitu. Ya Allah, ntar saya kebayang nih ntar gimana cara saya ngebesarinnya gitu. Saya nggak ada bekal tentang autis bagaimana tuh. Ya Allah, saya harus bagaimana dengan anak autis ini gitu. Ntar bagaimana masa depan dia. Pokoknya udah kalut luar biasa gitu pada saat itu gitu. Di tengah perjuangan ini ada seorang malaikat kecil, Ica, anak ketiga Uswatun yang ikut menjaga sang kakak. Ia pun sering mengalah, tak bisa begitu sering bermain dengan teman-temannya karena mau ikut membantu orang tuanya mengurus kakaknya. Sang suami pun jadi kekuatan terbesar Uswatun. Dahulu ia mengojek untuk menafkahi keluarga, tapi semenjak tangannya cedera, tak lagi bisa bekerja berat. Kini ia menjadi supir lepasan, tapi peran terbesarnya adalah mengurus semua anaknya. Baginya, keluarganya adalah segalanya. Dengan motor sebagai satu-satunya kendaraan, bisa menghadirkan kebahagiaan sederhana, mengajak Holil keliling menghirup udara segar, sekaligus jadi media utama untuk mengantar ke rumah sakit sendirian bila kondisi anaknya terpuruk. Kalau untuk tanggung jawab beliau, kasih sayang beliau ke anak tuh nggak diragukan lagi gitu. Bahkan kadang saya merasa saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Oh, pengorbanan saya ke anak gitu ibaratnya ya, dibandingkan suami saya gitu. Karena ketika anak sakit, pasti yang buru-buru bopong ayahnya gitu ke rumah sakit mana, pokoknya harus dapat, dibilang di sini penuh, nggak boleh putus asa Mi, di sana ada. Dia selalu menyemangati saya kalau untuk anak tuh pokoknya kita nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah gitu. Saya dari Insert Berbagi dan Berbuat Baik ini ada sedikit Bapak Ibu untuk mungkin kebutuhan selama bulan Ramadan, semoga dicukupkan oleh Allah juga. Ini ada sembako, ada minyak, dan ada macam-macam di sini. Mohon diterima ya, Bapak, Ibu, mohon diterima ya. Mudah-mudahan berkah selalu, terima kasih. Amin, amin, robbal alamin. Terus ini juga ada Berbuat Baik, kemudian ini ada sembako lagi juga. Semoga buat nanti bertujuh ya. Nanti buat sahurnya, buat bukaan, jadi makin semangat banyak puasanya. Terus isi kecil nih ya, puasa nanti ya. Terima kasih banyak. Kemudian ini Bapak Ibu juga ada tambahan juga dari kita, dari Berbuat Baik dan juga dari Insert Berbagi. Mohon diterima ya Ibu ya. Semoga nanti berkah ya Ibu ya. Terima kasih, berkah selalu rezekinya. Mudah-mudahan Allah yang bisa membalas semuanya. Amin, amin, robbal alamin. Hari ini sedikit kebahagiaan telah sampai di keluarga Uswatun. Tapi di luar sana masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Bagi kalian yang mau berbuat baik, bisa melalui berbuatbaik.id. 100% tersalurkan. Yap, pemirsa Insert, itu tadi dia kisah inspiratif dari seorang ibu yang memang luar biasa sekali membantu tidak hanya untuk keluarganya walaupun di tengah keterbatasan yang miliki, tapi tidak berhenti untuk bersyukur dan juga membantu orang sekitarnya. Dan itu tadi dia Insert Berbagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Insert Berbagi selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.